Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Mutahara Yulina A dengan NIM 1929041014 dari kelas PTKB Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi logika fasi dari mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh membahas mengenai materi logika fasi, tentunya kita harus mengetahui dulu mengenai apa sih itu logika fasi. Jadi, logika fasi merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran antara benar atau salah. Jadi, jika di logika Boylan hanya ada angka 0 dan 1, atau jelas antara hitam dan putih, maka di logika fasi ada nilai antara 0 dan 1, atau nilai abu-abunya. Nah, sebagai contoh, misal pada pemanas shower otomatis. Jadi, jika suhu kurang dari 60 derajat, maka dengan otomatis pemanas akan dinyalakan. Tapi pertanyaannya, apakah batas suhunya sama untuk semua anggota keluarga yang ada di tempat tersebut? Apakah sedang berada di musim panas atau musim dingin? Apakah sedang siang atau malam? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini menjadikan nilai suhu optimal menjadi tidak pasti atau samar, atau yang biasa dikatakan fasi. Nah, pada logika fasi, terdapat beberapa teori dasar yang minimal harus diketahui. Jadi yang pertama adalah variabel fasi, yakni variabel yang akan dibahas dalam suatu sistem fasi. Contohnya ada umur, kecepatan, suhu, tinggi badan, penghasilan, dan lain-lain. Intinya adalah itu adalah sesuatu yang akan dibahas dalam sistem fasi. Kemudian ada pula himpunan fasi, yaitu kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dalam variabel fasi. Jadi atribut himpunan fasi itu ada logistik, yakni berupa bahasa alamiah atau natural, dan juga numerik, yakni berupa bentuk angka numerik. Selanjutnya ada semesta pembicaraan, yakni keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dengan variabel fasi. Contohnya semesta pembicaraan variabel umur dan semesta pembicaraan variabel suhu. Dan yang terakhir ada domain himpunan. Mohon maaf, ada domain himpunan fasi, yaitu seluruh nilai yang disimpan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam satu himpunan fasi. Nah, ada beberapa keuntungan penggunaan logika fasi. Yang pertama itu mudah dimengerti, kemudian pemodelan matematik sederhana, terus toleransi data-data yang tidak tepat, dapat memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang kompleks, mengaplikasikan pengalaman tanpa proses pelatihan, serta didasarkan pada bahasa alami. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fasi dan probabilitas. Jadi, fasi dan probabilitas itu berbeda. Kalau probabilitas berkaitan dengan ketidakmenentuan dan kemungkinan, sedangkan kalau logika fasi berkaitan dengan ambiguitas dan ketidakjelasan. Kemudian ada operasi fasi. Yang pertama itu ada OR atau union dan AND atau interaction. Jadi fasi union. Jadi union dari dua himpunan adalah maksimum dari tiap pasang elemen-elemen pada kedua himpunan. Kemudian fasi interaction, yaitu irisan dari dua himpunan fasi adalah
minimum dari tiap pasang elemen pada kedua himpunan. Pada operasi fasi juga ada komplement. Jadi komplement dari variabel fasi dengan derajat keanggotaan sama dengan X adalah 1 dikurang X. Kemudian komplement dengan C sama dengan komplement dari himpunan fasi yang terdiri dari semua komplement elemen. Lalu cara kerja kontrol logika fasi. Nah, untuk cara kerja kontrol logika fasi ini ada yang namanya falsification, yakni suatu proses pengubahan nilai tegas atau real ke dalam fungsi keanggotaan fasi. Lalu ada rule based, yaitu suatu bentuk aturan relasi atau implikasi if-then. Kemudian ada inference engine, yakni proses implikasi dalam menalar nilai masukan untuk menentukan nilai keluaran sebagai bentuk pengambilan keputusan. Dan ada defalsification, yakni proses pemetaan dari himpunan fasi ke himpunan tegas. Lalu kita masuk fasi expert system. Jadi operasi dari sistem paket fasi tergantung dari eksekusi 4 fungsi utama. Nah, 4 fungsi utamanya ini antara lain falsifikasi dari variabel input, inferensi atau evaluasi goals, komposisi atau agregasi, dan defalsifikasi. Nah, pada logika fasi ada beberapa pemodelan. Yang pertama itu model fasi dari Sugeno. Jadi Michio Sugeno mengusulkan penggunaan singleton sebagai fungsi keanggotaan dari konsekuen. Singleton adalah sebuah himpunan fasi dengan fungsi keanggotaan pada titik tertentu mempunyai sebuah nilai dan nol di dua titik tersebut. Jadi Sugeno menggunakan konstanta atau fungsi matematika dari variabel input sebagai berikut. If yakni X adalah A, N yakni Y adalah B, dan N yakni Z adalah FXY. Kemudian ada if yakni X adalah A, N, Y adalah B, dan N, Z adalah K, di mana X, Y, dan Z adalah variabel linguistik. A dan B adalah himpunan fasi untuk X dan Y, dan FXY adalah fungsi matematik. Contohnya yakni kita mengevaluasi kesehatan orang berdasarkan tinggi dan berat badannya. Jadi jika inputnya adalah tinggi dan berat badan, kemudian outputnya adalah kategori sehat, di mana kategorinya yakni akan dikatakan sangat sehat apabila indeks sama dengan 0,8. Kemudian sehat jika indeksnya 0,6, agak sehat jika indeksnya sama dengan 0,4, dan tidak sehat jika indeksnya 0,2. Selanjutnya adalah model fasi Tsukamoto, di mana karakteristiknya ini adalah konsekuen dari setiap aturan if-then fasi direpresentasikan dengan himpunan fasi monoton. Contohnya, sebuah pabrik elektronik dapat berhasil mencapai permintaan terbesar sebanyak 5.000 barang per hari. Namun pernah pabrik tersebut hanya mencapai permintaan barang sebanyak 1.000 barang per hari. Persediaan barang di gudang dapat mencapai titik tertinggi yaitu 16 barang per hari dan titik terendahnya 100 barang per hari. Dengan semua keterbatasannya, pabrik tersebut dapat memproduksi barang maksimum 7.000 barang per hari dan minimalnya 2.000 barang per hari. Apabila proses produksi pabrik tersebut menggunakan aturan fasi, maka sebagai berikut. Jadi A1, jika permintaan banyak dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. A2, jika permintaan sedikit dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. A3, jika permintaan sedikit dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. A4, jika permintaan banyak dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah.
Selanjutnya adalah model Fasi Mamdani, di mana karakteristiknya yakni dikenal dengan metode max-min atau max produk. Metode ini banyak digunakan untuk penelitian tentang sistem cerdas. Sistem cerdas tersebut dapat berupa sistem pakar atau juga sistem pendukung keputusan. Contohnya, misal persoalan sederhana dengan 2 input, 1 output, dan 1 rule. Misal, jika X adalah A3 atau Y adalah B1, maka Z adalah C1. Atau jika pendanaan proyek memadai atau skala proyek kecil, maka risiko sedikit. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.